adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan malam yang baik ini kita masih dimudahkan bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah, walaupun sangat singkat. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita di kesempatan malam hari ini adalah sir fi ibadat siyam atau sirrus siyam, rahasia yang terdapat dalam puasa Ramadan. Hadirin sekalian muliakan Allah, banyak orang melakukan ibadah tetapi kadang-kadang tidak mengetahui apa tujuannya. Oleh karena itu, puasa, Rasulullah ketika menjelaskan tentang ayat sebagaimana dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka tujuan puasa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahasia yang tersembunyi banyak orang tidak mengetahui bagaimana dengan ketakwaan ini. Apakah seseorang dia hanya mengucapkan kalimat takwa bahwa saya bertakwa kepada Allah, ataukah ada konsekuensi? Maka dari itu para ulama memberikan penjelasan ketakwaan mengandung 3 bagian yang penting. Pertama adalah ketaatan kepada Allah. Selalu kita berusaha taat walaupun bukan di bulan Ramadan. Yang kedua, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga adalah selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat tersebut tentunya ketika disyukuri akan ditambah oleh Allah. Maka dari itu saya ingin menjelaskan poin ketiga ini, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah dalam surat Ibrahim menyebutkan, wa idz qala Musa, berkata Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Kalau kalian kufur kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya. Jadi Allah tidak butuh kepada makhluk. Maka di antara bentuk syukur kepada Allah, kita menambah ketaatan dengan sebab nikmat yang diberikan. Contoh misalnya, nikmat seorang dia bisa beribadah kepada Allah, maka jangan dirusak dengan mengingkari atau bahkan bermaksiat kepadanya. Nikmat kedua, mata menggunakan untuk ketaatan, dipakai baca Quran. Nikmat kesehatan digunakan untuk kebaikan. Dan termasuk juga nikmat memiliki orang tua bagi adik-adik sekalian, maka caranya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada satu kejadian yang mungkin bermanfaat bagi saya dan antum sekalian. Saya bertemu dengan satu orang laki-laki di Masjid Nabawi selepas salat tarawih, sudah cukup lama, sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu. Kemudian laki-laki ini adalah orang yang biasa saya lihat di YouTube, ya, kadang-kadang lihat di situ. Namanya adalah Abdullah Banima. Bertemunya tidak sengaja karena saya lupa naruh sandal di loker nomor berapa. Akhirnya tidak mungkin kita mengambil sandal punya orang. Maka kita istighfar, karena tanah haram itu mirip di akhirat, dalam arti dia mungkin separuhnya akhir. Kalau kita bersalah, maka kita biasanya ada balasan seketika. Maka tidak mungkin mengambil sandal punya orang. Ternyata ada hikmah di balik semua kejadian. Akhirnya saya bertemu dengan dia, padahal berlawanan arah dengan tempat hotel kita tinggal.
Lalu kita berdialog, katanya anta Abdullah bin Ni'mah, kata dia na'am. Min aina ta'rif ismi? Aqulu lahu ana a'rifuka bil internet wa ra'aitu katsiran bil internet. Saya jawab ketika dia mengatakan, dari mana kamu tahu nama saya? Saya tahu di internet dan saya tahu kisahnya, dan saya pun mendengar langsung dari salah seorang ikhwah di Jaliyah, di Islamic Center di Jeddah, menceritakan tentang dia. Al-Kisah, adik-adik sekalian, Abdullah bin Ni'mah waktu dulu masih muda, beliau seorang laki-laki yang sehat seperti kita. Suatu saat dia pulang, di kantongnya ada korek api. Korek api ini dibawa pulang ke rumahnya di seragam SMA-nya di Saudi. Kemudian bapaknya bertanya, hal hada laka, apakah ini punya engkau? Kata dia, la, ini bukan punya saya. Kemudian kata ayahnya, hal anta tudakhin, apakah engkau merokok? Karena dia di Saudi, apalagi anak-anak muda SMA dan yang lain, itu kencang, mereka melarangnya. Kemudian kata si Abdullah bin Ni'mah ini, kata dia, wallahi la udakhin, demi Allah saya tidak melakukan. Jadi dia berbohong kepada ayahnya. Kemudian ayahnya dia mengatakan kalimat yang tidak disengaja, keceplosan. Dia bilang, la'anallah an yaqta unuka in kunta kadiban. Semoga Allah patahkan lehermu kalau engkau berbohong. Akhirnya besoknya dia renang. Kemudian ketika renang itulah kejadiannya, dia lompat dari papan di kolam renang, kemudian jatuhlah di air yang dangkal sehingga lehernya patah, dan dia dioperasi di 2 atau 3 rumah sakit dan dinyatakan bahwa dia lumpuh seumur-umur sampai hari ini. Jadi dia sudah sekitar 30 tahun lumpuh. Dia kalau ke Masjid Nabawi ditandu pakai kursi roda, tidak bisa bergerak kecuali hanya leher ke kepala saja. Sementara badannya, ya badan dan kaki dan semuanya lumpuh total sampai hari ini. Kemudian itu kisah dia. Saya cuma nanya ke beliau, hal indaka fi syai' minal bukh li abik? Apakah engkau merasa benci kepada ayah yang telah mendoakan seperti itu? Kata dia, la, demi Allah tidak. Semua adalah kesalahan saya. Dan dia mengatakan, ansahtuka, saya nasihatkan kepada engkau, la takdzib, jangan pernah bohong dalam hidup ini. Karena adik-adik sekalian, jangan pernah berbohong kepada orang tua, karena pasti ketahuan. Cuman masalahnya adalah orang tua juga jangan mendoakan yang jelek-jelek untuk anak. Kalau kita marah, usahakan doanya baik. Seperti ceritanya Syekh Sudais, kenapa beliau jadi imam Masjidil Haram dan dia sudah hafal di usia muda hafalan Al-Quran. Ceritanya adalah Syekh Abdurrahman Sudais ini waktu masih kecil, usia sekitar 5 tahunan, dia bermain-main pasir di depan rumahnya. Ibunya sedang masak untuk makanan buka puasa. Kemudian oleh Syekh Sudais, itu sayur dan semua makanan dikasih tanah pasir yang ada dari depan rumah. Kemudian ibunya marah. Apa kata ibunya? La'allaka kunta imaman fi Masjidil Haram. Mudah-mudahan kamu jadi imam di Masjidil Haram. Dan ternyata walaupun ibunya marah, menjadi kenyataan. Akhirnya Syekh Sudais menyelesaikan di sekolah dasar kalau di sini, kemudian lanjut ke sekolah Quran sampai kemudian beliau sudah menjadi profesor. Intinya sudah 36 tahun lebih menjadi imam Masjidil Haram. Nah, adapun saya tanya kepada beliau, maksudnya beliau atau yang tadi itu Abdullah bin Ni'mah, "Mada turidul an?" Apa yang Anda inginkan hari ini? Kata dia, "Uridu thalatha." Saya cuma rindu 3 hal. Pertama kata dia, "Uridu an aqlibal mushaf al-Qur'an biyadi al-yumna." Saya ingin membuka lembaran Quran dengan tangan kanan saya, kata dia. Karena sudah 30 tahun tangannya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Jadi dia sangat rindu. Kalau ada orang lagi buka Quran, dia cuma ngelihat saja dengan matanya. Sangat ingin saya membuka Quran dengan tangan ini, tapi tangan saya lumpuh. Yang kedua kata dia, "Uridu an aqbila yada abi wa ummi." Saya ingin mencium tangan bapak ibu saya karena sudah 30 tahun. Sekarang ayah ibunya sudah ada 70-an usianya. Mungkin 75 ya, sekitar itu ayahnya. Nah, saya ingin mencium kedua tangan ayah dan ibunya. Lalu yang ketiga kata dia,
uridu an asjuda bisab'i a'dha'il jasadi. Saya ingin sujud dengan 7 anggota badan. Maksudnya sujud seperti kita sujud, karena dia selama ini tidak pernah bisa sujud. Dia selalu dalam keadaan duduk, dan itu pun tidak bisa digerakkan badannya kecuali hanya kepala dan leher saja. Foto dan orangnya bisa dilihat di YouTube, tinggal ditulis Abdullah Banimah, itulah orangnya. Dan jamaah sekalian, barangkali kita sempat bisa mampir ke rumahnya, silakan, ada nomor teleponnya, dan tidak jauh dari bandara di Jeddah. Itulah rumahnya, mungkin sekitar 10 menit. Dan itu menjadi ibrah pelajaran buat kita. Pertama, kita harus mensyukuri nikmat sehat, kita masih bisa pulang balik ke masjid. Yang kedua, bagi seorang, jangan dia berdusta atau bohong kepada siapapun. Yang ketiga, kalau bisa bagi orang tua, jangan pernah mendoakan yang jelek. Walaupun anak kita kadang-kadang nakal dan menjengkelkan, doakan yang baik. Mudah-mudahan misalnya pas anak kita agak nakal, doakan yang baik. Semoga engkau bisa haji dan umrah, misalnya begitu. Atau mudah-mudahan kamu seperti Abdullah bin Mubarak, uangnya sangat banyak dipakai untuk kebaikan. Yang ketiga, usahakan setiap kita perbanyak membuka Al-Quran dengan tangan kita ini. Dan membaca Al-Quran dengan mushaf lebih afdal daripada membaca dengan handphone. Dari mana lebih afdal? Karena tangan kita akan membukanya lembaran-lembaran, sementara dengan handphone tidak. Yang kedua, mushaf itu yang ada adalah kumpulan dari masahif. Masahif itu umumnya kertas. Jadi kalau di handphone tidak. Lalu yang ketiga, juga itu di antara sejumlah sunnah para salafus saleh, mereka melakukan demikian, membaca Quran dengan mushaf lebih afdal di luar salat, sementara membaca Quran di dalam salat lebih afdal tidak membaca mushaf, artinya dengan hafalan. Lalu yang kelima, usahakan juga setiap kita, terutama bagi anak-anak, jangan membiasakan apalagi masih SD, masih SMP, masih SMA dengan tadi ya, sebagaimana kejadian pada si Abdullah bin Imam. Kemudian yang keenam, bahwasanya ternyata Allah kadang-kadang memberikan kesadaran setelah kejadian. Setelah dia sakit baru dia sadar. Memang sebelumnya termasuk anak yang cukup nakal, tinggal tidak jauh dari kota Makkah, tapi kadang-kadang dia pun meninggalkan salat. Setelah sakit baru dia sadar. Kemudian yang ketujuh, kebahagiaan itu bukan diukur dengan harta, tapi kebahagiaan diukur dengan bagaimana hati seseorang menerima apa yang Allah tetapkan. Kata dia, saya bahagia walaupun saya dalam keadaan lumpuh. Maka kita mudah-mudahan lebih bahagia karena kita dalam keadaan sehat. Demikian Allah Ta'ala al-Bisawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.